kemudian ini tadi nggak saya harus satu juga ITBC masuk. Nah sekarang tahun 2019 ini banyak penyakit diabetes. Ada yang kena diabetes? Ada? Ya, tidak usah sedih ya, tidak apa-apa. Tetap kita obati. Yang pertama pola makan. Pola makan. Semua obat, semua penyakit itu tidak harus dengan obat. Ada yang harus dengan pola makan saja. Nah, pola makan seperti apa yang disarankan pada orang diabetes? Pola makan yang sedikit tapi teratur. Jangan menghindari nasi sama sekali, karena itu tidak baik. Nah, kira-kira ibu ada yang tahu nggak ada diabetes atau betulan? Tahu nggak? Untuk dia nggak tahu sebenarnya. Apa kira-kira ada diabetes? Ada tanya? Terima kasih ya. Jadi ini untuk saudara kasih ya, tanda-tanda diabetes diantaranya banyak makan tapi badannya kurus, banyak minum, sering kencing, kemudian dia tak ngantukan, ngantukan itu tanda-tanda yang bisa dilihat. Nah, lebih banyak kayak seperti itu. Yang tadinya ada tanda gemuk. Itu, nanti diperhatikan di sekitar kita keluarga kita, tetangga kita, yang lain itu. Kalau ada yang seperti itu apa? Cek gula, cek gula. Kalau tinggi berarti itu diabetes mellitus, itu nanti diperhatikan. Jadi nanti ibu ya, ibu kader. Selama ini kan kita belajar untuk mengobati bayi sama ibu hamil, ya. Nanti ke depan akan kita ajak bareng-bareng mengobati orang-orang hipertensi, ya, kencing manis, kemudian kolesterol tinggi. Kira-kira ibu mau nggak? Ya, masuk ini hal ini mau ya, mau dengan cara mengamati lingkungannya, misalnya keluarga itu ada seperti itu, ya kalau cepat diperiksa, nanti ke depan pemerintah akan menyediakan fasilitas
imunisasi ya pernah deh. Nah itu merupakan edukasi ke masyarakat melalui iklan-iklan. Kemudian untuk pencegahan primer ya ini kita lakukan di kegiatan penyakit ya, penyakit pencegahan misalnya imunisasi ya. Ibu ikut menyaksikan bidang-bidang imunisasi yang ada vaksin menyaksikan ya. Nah sambil belajar, sambil belajar. Soalnya apa? Setiap kegiatan imunisasi ibu-ibu bidan tidak bisa bekerja sendiri, betul kan? Ya pasti melibatkan ibu kader, ya dari dulu sampai sekarang tidak mungkin rutin sendiri. Dari ibu kader yang bapak kan anak-anak itu, jadi ini siapa yang sudah disuntik, siapa yang belum. Nah tapi saya pernah menemui ada satu keluarga yang benar-benar tidak mau divaksin sak keluarganya. Benar nggak ini? Ada ya. Ya, jadi ini kejadiannya saya ceritakan saja, pasien saya sendiri datang dengan jalan campak. Nah, coba ibu itu tahu nggak campak? Tahu ya, penyakitnya kayak apa? Ya, oh ya, penyakitnya itu jadi semua sampai kayak tokek. Tokek tahu? Iya, ini kok kayak tokek gitu ya. Bu, kalau dia badan imunisasi, boten, terus imunisasi saya boten, saya anak saya nggak pernah tak imunisasi semua. Dalam hati, saya ini tapi ya walaupun pesennya tapi ini lepas dari pengamatan kita, ya kasihan sebenarnya. Jadi imunisasi itu tidak mencegah ya, tetapi tidak 100% ya, tapi mengurangi gejala. Jadi seandainya dia divaksin, belum dia nggak sampai kayak ini, ya. Jadi mengurangi gejalanya, itu ya. Jadi itu tidak. Oh belum, oke. Kita lanjut dulu ya. Nah ibu, saya minta tolong ya, kalau ada warga kita yang tidak pernah sama sekali tersentuh vaksin, tolong dirayu ya. Ya kami dari kesehatan itu tidak punya tenaga kalau merayu satu-satu. Ya, seperti ini biasanya mereka lebih malas kepada ibu-ibu ini. Ya, jadi tolong dirayu warganya yang tidak vaksin sama sekali, karena pasti ada. Ya. Nah, kemudian untuk itu ya, Kemenkes menentukan 3 fokus integrasi, yaitu yang pertama integrasi situs sebagai fokus integrasi. Maksudnya apa? Maksudnya yang diurusi itu tidak hanya anak dan orang tua, anak dan ibu ya, tapi semua di siklus kehidupan itu akan kita urusi mulai dari sebelum nikah misalnya ya, sebelum nikah pada remaja ya, remaja. Nah ibu-ibu, kita melihat apakah remaja-remaja kita ini wajahnya glowing itu betul ya. Nah tapi benar kan glowing itu sehat? Belum tentu ya, karena biasanya kadang dia itu anemi, pakai aneminya jadi putih ya. Itu yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena remaja-remaja putih ini nanti sebentar lagi kan akan melahirkan ya. Menikahnya apa, tapi dia akan melahirkan kan? Dia harus menjadi ibu yang sehat, yang tidak anemia. Ini dari remaja. Kemudian waktu mau menikah, ya dia kan harus daftar dulu ya sebagai calon pengantin. Nah dia harus isinya juga bagus. Di calonannya minimal jangan 23 ya, harus lebih. Jadi sebelum hamil dia harus kita siapkan. Nah kemudian pada saat dia menikah, kemudian hamil, pada saat hamil juga kita akan layani ya. Kalau selama ini kan sudah kan, ya ibu melihat nggak para bidan itu melihat ya, dia apa kan?
Jadi saya terutama yang lengan, kemudian tensinya, ya. Nah, kalau ada ibu hamil yang tensinya tinggi, ibu ikut harap nggak? Harap ya, ini bahaya. Kenapa? Bisa apa kira-kira? Kira-kira siapa kalau ibu hamil tensinya tinggi? Apa tuh? Iya, jangan. Itu namanya apa? Eklamasi ya, sampai eklamasi ya. Kemudian setelah ibu hamil, terus yang melahirkan ya, terus anaknya diurusi ya, diurusi ya, kan kita urusi mulai dari imunisasinya, kemudian gizinya, ya. Nah nanti akan urus semua. Nah setelah itu orang tua ya, kita ini termasuk remaja atau orang tua? Orang tua. Orang tua apa yang kita kerjakan? Apa itu ya, tapi gula darahnya barangkali ada yang kena diabetes ya, hipertensi, barangkali ada yang kena hipertensi, ya. Satu lagi kolesterol ya, cek barangkali dia punya kolesterol. Supaya apa? Semuanya bisa terdeteksi lebih awal, ya. Kalau bisa mendeteksi lebih awal, oh ini ternyata kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi ya, kemudian asam uratnya tinggi, ya kan kita bisa mencegah. Ya, jangan sampai tiba-tiba tensinya tinggi nggak tahu, tiba-tiba stroke, ya, kolesterolnya tinggi, tiba-tiba kena jantung, ya, kemudian gulanya tinggi, tiba-tiba kena diabetes mellitus, seperti itu, ya. Nah, kemudian apa lagi? Setelah itu kita ngurusi lansia. Nah, ibu-ibu sudah pernah ngurusi lansia belum? Sudah ya, saya yakin. Karena kader di desa itu, ya kader posyandu, ya kader lansia, ya kader ini ya. Ada lansia apa yang dilakukan di sana? Tensi, ya, dicek juga kolesterolnya, ya, asam uratnya, ya. Nah, ibu-ibu pernah tes orang tua ini tentang perlindungannya? Pernah ya? Iya, kadang-kadang pas lagi nikah itu bingung, ya, dia tidak tahu apa mau apa. Nah, itu sudah hanya bingung nih, ya. Nah, itu juga akan kita urusi, ya. Nah, sama, saya juga punya beberapa pasien yang sudah tua-tua itu kalau ditanya, Mbak, tadi kok menang ada di masa ya, Mbak, dirasakan ngomong, kok kayak gitu ya, dokternya bingung nih apa ya rasanya ya. Nah kemudian yang kedua adalah pendekatan layanan kesehatan melalui jejaring sehingga dengan desa dan dusun termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan saat resiliensi terhadap pandemi. Nah ini ibu maksudnya nanti depannya kesehatan ini tidak hanya di puskesmas, ya semua desa ini sedang on program supaya punya pustu atau polides, ya. Senang betul kira-kira? Iya, dan pustunya tidak seperti yang sekarang ini, ya. Kalau saat ini kan hanya mungkin ada bidan atau perawat, ya. Nanti ke depan itu ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada kader, ya, ada kadernya. Tapi dilibatkan di sana di pelayanan karena apa? Untuk mendekatkan oleh masyarakat. Karena terbukti ibu kader ini itu yang paling dipercaya oleh masyarakat. Oke, begitu benar. Begitu ya. Nah, terus kemudian untuk memperkuat pemantauan wilayah tempat melalui pemantauan dengan dashboard kesehatan desa atau dengan rumah, ya, dengan konsep program Indonesia Sehat dan Pencegahan Keluarga IPK. Nah, sebenarnya dulu kita juga punya program IPK itu yaitu kegiatan yang datang ke rumah-rumah, ya,
tanggal 25 sudah ada? Iya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah bermain apa? Karena kemarin kita ada penimbangan serentak, ibu semua nimbang ya? Iya. Nah, penimbangan serentak itu kita dipantau ya dari Kementerian Kesehatan tanggal 1, ayo dimasukkan tanggal 2, 3, 4, 5. Nah, kita kan ditargetkan 100%. Ya, harapannya tanggal 25 itu selesai nimbang, tanggal 26, 27, 28, 29, 30 kita semua mencari anak-anak yang tidak mau nimbang, parani, ya. Ada yang seperti itu kemarin? Ya, terima kasih ya Ibu ya. Jadi alhamdulillah Kabupaten Semarang itu bagus ya di penimbangan serentaknya. Kenapa? Saya yakin karena ibu semua bekerja, ya. Nah, datanya cepat sudah diberikan ke petugas sisi, ya. Kemarin ada hambatan di daerah Cikagu yang datanya belum terlaporkan, ya, sehingga itu menghambat. Nah, mana yang dari Cikagu? Biasa saja, terima kasih juga ya. Di sana walaupun medannya berat, ya, ibu semua tetap berupaya untuk ya digagalkan, ya. Nah, kemudian saya mau cerita sedikit, kenapa kok kita memperkuat sistem ini sampai ke desa-desa, ya, supaya kita terbiasa apabila nanti suatu ketika ada pandemi lagi. Kemarin kita ada pandemi apa? Oke, ya, ibu-ibu semua bekerja kan? Iya, ya, saya yakin tidak ada semua yang bekerja. Posyandunya berhenti dulu, ya, berhenti dulu. Itu kan saran atas apa pemberitahuan dari ibu semua, gitu. Memang perintah pendidikan dulu kenapa? Karena kita menghindari kontak, ya. Kemudian kalau ada keluarga kita yang kena, nah, ibu-ibu kasih makan ya, memberi ya, ya. Jadi ini wujud kebersamaan kita, ya. Kalau ada yang kena, kita mencari sekitarnya, ya. Kemudian yang sakit ini ya, karena positif ini diisolasi, kemudian saya yakin masyarakat sekitar membantu. Nah, itu budaya yang bagus yang akan kita perkuat dengan sistem ini sehingga barangkali ya suatu ketika ada apa lagi kita sudah dengan sistem yang bagus. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, ini perbedaan posyandu sebelum dan sesudah era transformasi kesehatan. Kalau yang sebelum era transformasi kesehatan ini terdapat berbagai posyandu ya yang berbasis program tentang secara terpisah. Misalnya posyandu ibu anak,
Ya. Ini tadi ya perbedaannya ya. Oke, ada bukan setiap bulan, maksudnya itu setiap hari, kemudian mengurusi siklus semuanya, dan kemudian hubungan rumah. Nah, yang mau kita layani ini ada berapa nih ya? 214.629 dari 303.319 jadi posyandu di Indonesia itu ternyata sudah ribuan ya, yang banyak sekali. Nah, kemudian salah satu fasilitator dari 34 provinsi. Jadi maksudnya kita semua akan menjadi fasilitator. Jadi pemerintah akan menggerakkan posyandu, kita juga akan meningkatkan fasilitatornya, juga akan mengunjungi rumah. Nah, gitu ya. Nah, sebelum ini. Nah, ini kita kalau bekerja itu harus ada dasar hukumnya, ya. Dasar hukumnya sudah ada ini. Jadi keputusan Gubernur Jawa Tengah ya nomor 41.7/18 tahun 2024 tentang penetapan pusat kesehatan masyarakat khusus pembantu dan pos pelayanan terpadu pelaksanaan integrasi layanan primer di Jawa Tengah. Jadi sudah ada SK-nya. Nah, begitu kira-kira kalau bekerja ada SK-nya kira-kira mantap nggak? Mantap, itu yang mengatakan Pak Gubernur, ya. Pak Gubernur sudah mengatakan. Nah, kemudian yang dari ini Pak Anjir, kalau ini ya, ini SK dari Kementerian Dalam Negeri, ya. Ini gimana sih Pak Anjir kalau ini? Pak Gubernur, Pak Menteri ya, ya, selanjutnya, ya. Nah, kemudian ini sudah di launching ya, tanggal 31 Agustus tahun 2023 di Kemayoran. Ibu ada yang sudah masuk Kemayoran? Belum mau pergi ke sana ya? Ini betul-betul tempat pameran ya. Betul ya, di sana itu dulu ini Pak. Ya, ini sudah di launching. Ini ada Pak Kesehatan, kemudian Bapak pejabat yang di Jakarta itu sudah di launching. Nah, kemudian lanjut. Nah, kalau ini di Solo, ya, ini launching tingkat provinsi. Ini Pak Menteri, ya. Kemudian ini Ibu Kepala Dinas Kesehatan provinsi, ya ini Pak Menteri juga, ini Ibu Kepala Dinas. Nah, ini kita pada saat itu tanggal 29 Februari sudah di launching, ya, di launching itu sudah mulai dikerjakan. Nah, selanjutnya, nah ini di Kabupaten Pemalang, ya, di Kabupaten Pemalang di launching oleh Bapak Asisten 1, ya, kemudian ini dari Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Nah, ini siapa nih? Ibu ya, ya saya ya. Ini sudah launching di tanggal 4 Juni tahun 2024 di Pemalang, ya. Memang kita tidak undang semuanya karena iman-iman ya, dan sudah ada, ya. Nah, enggak ada. Nah, ini kalau itu ya, jangkauan kita kalau di Kabupaten Pemalang ini kita mempunyai 14 kecamatan, ada 25 puskesmas, ada 62 pustu, desanya 212, kelurahan 11, kemudian 141 posdes, kemudian 1.235 posyandu dan 1.484 1.484.209 penduduk ya yang akan kita layani seperti itu. Oke. Nah, monggo
belum mempunyai BPJS, tolong untuk disuruh jadi anggota ya, baca yang mandiri, oke? Walaupun terdapat kalkulasi, ya. Kalau misalnya ada rumah sakit mau dirawat di kelas 3, nanti akan dibiayai kalau dari BPJS ya. Tapi kalau minta tolong supaya program ini berjalan terus dari tahun ke tahun, BPJS yang mandiri jangan tunggu, oke? Jangan tunggu. Kenapa? Itu ada pahalanya. Karena BPJS itu yang mandiri ya, selain menolong kita dan keluarga kita, juga menolong seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Karena ini sistemnya gotong royong, oke? Ada yang juga saat ini yang mandiri? Ada, cicil ya, cicil. Jadi BPJS itu boleh kok mencicil ya, mencicil itu apa? Jadi langsung boleh ada program mencicil, jadi tidak harus semuanya bayar sendiri itu boleh ya. Nah kemudian untuk anak-anak ya, anak-anak dan kelas sekolah kita lakukan apa? Pelayanan neonatal, ya. Kemudian ya, kita katakan saja itu semuanya. Nah, kelas ibu, kelas balita. Ini ibu semua punya kelas balita? Ya, apa yang dilakukan? Balitanya diajak kumpul-kumpul ya, ditimbang ya, kemudian dibuat pembina ya. Kalau ada anak-anak yang balitanya kecil, jangan dibuat minder ya. Nah ini permasalahan di desa itu di lapangan. Kalau ada yang punya anak kecil, biasanya ibunya malah minder kan. Akhirnya dia tidak mau datang ke posyandu, ya. Nah ini dia jalan ke kelas balita. Ya. Setiap desa ada. Ya siapa yang membiayai? Desa atau puskesmas? Puskesmas, ya. Itu program yang bagus. Oleh karena itu, monggo Pak Kepala Desanya diiring ya. Pak, buat bikin pas ibu hamil pakai dana desa sih Pak, gitu ya. Ada ya? Iya, oke, ya. Terima kasih ya. Jadi alhamdulillah desa sudah mulai tidak semangat ya. Oke, kenapa? Itu program yang mengena langsung mengena ke anak-anak kita, oke. Kemudian pelayanan bagi beberapa Irda. Nah, ibu, kalau misalnya ada bayi yang lahirnya rendah, ibu kira-kira tahu nggak? Tahu ya? Jadi kalau misalnya bayi itu lahirnya di bawah 2 kilo ya, itu biasanya kan biayanya memberitahu itu ya, supaya dilakukan pemantauan, oke? Ya, saya terima kasih sekali lagi. Nah, kira-kira kalau ada bayi yang darinya lahir rendah, kemudian kuning, ibu lapor nggak? Lapor ya. Oke. Kenapa sih kok bisa kuning? Ya, kurang ya, yaitu hatinya itu livernya belum sempurna ya. Jadi kadang-kadang jadi kuning, okay? Tapi tolong dilakukan ya, okay? Terus kemudian pengambilan sampel SHK. Ibu tahu nggak ini? Ya, screening hipotiroid, ya. Untuk apa? Kira-kira untuk apa ini? Dari pencoblos deteksi itu apa? Supaya dia tidak menjadi hipotiroid. Ya, hipotiroid itu penyakit apa ini? Penyakit gondok. Gondok tahu gondok nggak? Gondok apa gondok? Gondok ya. Kalau gondok itu yang tinggi, ya. Kalau gondok itu yang di leher, ya. Supaya anak-anak kita kalau misalnya dia ada potensi untuk
ibu-ibu ya sampaikan ke ibu-ibu hamil, kok bayinya lahir dicoblos apa ya, gitu ya. Kenapa? Karena ini untuk mendeteksi jangan-jangan anaknya tiroid, ya. Kalau tiroid nanti apa? Rambutnya nanti rontok, nanti jadi anaknya nggak pintar, jadi nggak cerdas. Nah, nanti diobati kalau sudah ketahuan itu tiroid, nanti akan diobati ya supaya anaknya pintar, Kemudian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ibu-ibu suka membaca-baca nggak untuk buku KIA? Apa mama sudah nggak pernah baca ya? Oh, di sana kan ada perkembangan anak, ya, misalnya 1 bulan itu bisa apa? Bisa apa itu? Itu bisa apa itu? Kemudian kapan dia bisa ngiring, nah kapan dia bisa ongkong-ongkong, ya. Ongkong-ongkong itu apa jenis-jenisnya? Sama ya? Itu loh kayak itu ya. Terus kemudian dia bisa manggil apa? Nama itu ya. Konten ya. Nah kemudian saya titip kalau ada anak-anak yang digudang, tahu digudang nggak? Digudang tapi dia nggak lihat matanya, oke? Kalau misalnya matanya menghadap ke sana terus, coba diberi rangsangan dikasih, gitu. Kalau dia di sana, ya berarti normal. Tapi kalau di ini kita mau lihat tapi nggak, ini ya matanya nggak ke sana, jangan-jangan apa? Juling, ya. Pernah nggak ibu-ibu itu memperhatikan? Nah, nanti diperhatikan ya. Nah, pada anak-anak itu, ya kalau digudang, dia nggak nengok-nengok. Nah, jangan-jangan juling. Tahu juling ya? Kalau di sini bahasanya apa namanya? Teror. Ya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya imunisasi itu lengkap. Ya. Imunisasi itu lengkap. Sekarang macam-macam imunisasi itu harus semua dipenuhi ya. Kenapa? Karena penyakit sekarang tambah banyak. Nah kemarin kita bersama-sama memvaksin apa? Polio. Ya itu terlibat ya. Ya cuma apa terima kasih ya. Nah tes itu penting ya. Nah, kenapa kok kemarin kita imunisasi polio serentak? Nah, kira-kira ibu ada yang bisa cerita nggak? Nah, nggak bisa? Ya, ceritanya gini. Ya, di daerah Jogja ditemukan kasus yang ya. Jadi kalau ada satu kasus itu dimungkinkan ada 2 anak sebenarnya yang sudah kena. Oke, kejadiannya waktu itu ada seorang anak pulang ke Madura, ya. Setelah ke Madura, kemudian balik lagi ke Klaten, dia sakit, kemudian lumpuh. Nah, pada saat lumpuh itu diperiksa ternyata polio. Nah, kalau ada satu polio, ini ya 200 orang itu istilahnya sudah kena. Oleh karena itu, seluruh Jawa Tengah dan DIY ya divaksin semua, ya, semua. Oke, repot betul kalau seperti kemarin itu. Repot ya, harusnya tidak usah gara-gara satu anak saja kena polio seluruh Jawa Tengah ya, dan Jakarta itu kita kasih semua, gitu ya. Nah, ibu vaksin itu ya, polio itu bisa menjalar lewat air. Apakah di tempat ibu ini masih ada anak-anak yang buang airnya di sungai? Sudah ada ya. Nah, itu ada kaitannya. Kalau anak itu kena polio, ya kalau dia sehat, buang air besar di sungai, air di sungai itu tercemar virus polio. Oke, nanti akan menular-nulari yang lain. Oleh karena itu, ya kita semua sekarang kalau buang air besar harus di WC, ya. Kenapa kok
kalau nimbang itu tidak hanya sekedar nimbang ya. Nah, saya ajak ibu sekarang mulai memperhatikan. Misalnya kalau tidak naik nih 3 bulan berturut-turut, nah patut dicurigai nggak? Iya, ya jangan sampai ya menuju ke stunting. Kalau sudah stunting itu susah memang mau jalan kan ya. Paling tidak kalau sudah sakit nanti ya dibawa ke rumah sakit ya. Nah tapi kita jaga anak-anak yang nggak naik berat badannya, kemudian anak-anak yang berat badannya jauh di bawah normal itu harus kita pantau, ya. Intervensinya ke sana. Nah ibu-ibu nanti di bulan September ini nanti ada survei lagi ya, ada survei anak-anak balita kita itu akan disurvei lagi untuk menentukan berapa sih stunting yang ada di Kabupaten Malang ini. Ya. Kemarin kita tahun 2023 itu 19% dan di tahun 2024 kemarin Februari dan turun ya menjadi 15%. Ini semua berkat kerja ibu semua, oke? Tidak ada yang tidak kembali balita, ya kita banyak mendapatkan penghargaan itu karena kerja ibu semua, oke? Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan tepuk tangan bagi kita semua. Ini satu mungkin kita ini untuk balita kita dan kita mendapatkan beberapa penghargaan itu. Dan nanti di bulan September ini akan di survei lagi ya. Mudah-mudahan balita kita sudah turun lagi. Target kita berapa? Ada yang tahu? 14 ya. Semoga tercapai ya. Dan kemudian manajemen terpadu balita sakit ini juga kita melakukan ya. Jadi kita punya alat ya. Nanti kapan-kapan ibu kalau langsung sama alat untuk bisa deteksi seperti apa sih balita sakit ini ya. Contohnya kalau penyakit apa nih? Broncopneumonia ibu tahu nggak? Apa radang paru-paru ya, radang paru-paru. Nah, yang patut dikhawatirkan kalau anaknya apa itu? Sesek ya. Kalau nggak kalau anak sesek, dia kan nggak bisa ngomong kan? Yang paling sesek jalannya apa kira-kira? Kalau ini di apa namanya ya di atas tenggorokan ini kayak tarik-tarik itu, ya kalau balita kan nggak bisa ngomong dia jalan. Nah kalau ada balita yang seperti itu berarti dia sesek, ya. Apalagi dia di
Oh, ya, saat sini. Kita kok pergi gitu ya. Dicekal kampus. Nah, kemudian dilihatnya kok bisa, gitu ya. Jadi ini ibu kira-kira tambah apa aja? Tambah ya. Sebenarnya itu balikan anak-anak itu kalau misalnya mendapatkan anak-anak yang pucat, ya bisa dilihat di mana? Di matanya ini. Nah, pucat kok. Matanya gitu ya. Dia pokoknya besar, ada gejalanya. Nah, tolong dilaporkan ke bidan ya. Karena apa? Kadang-kadang dia memang bidan kurang teliti juga, dia kadang-kadang juga sibuk banyak pasiennya ya, jadi tolong dibantu. Nah, kemudian screening kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini kebetulan kalau ini di sini ibu semua ya. Kira-kira ibu ini sayang nggak sama ibu? Ya, sayang ya. Jadi ini kita juga ajari anak-anak itu supaya jangan dihalai, ya. Kalau dihalai ya, kan ada ibu yang perpustakaan ada kan? Iya, kalau di luar sambil bentak-bentak, sambil nyubit gitu, ada nggak? Iya, nah itu akan membekas. Ya, saya minta tolong ibu juga mengajarkan kepada teman-teman kader masyarakat ya, jangan galak-galak sama anak. Oke, kenapa? Anak-anak itu dia memorinya kuat sekali, ya, dia kuat sekali sehingga kalau dimarahi ibunya itu dia rasanya itu jengkel, tapi mau apa nggak bisa, ya. Tapi akhirnya jadi anak yang menendam. Jadi apa gitu ya? Ini kira-kira dari ibu yang galak sama anaknya? Nggak ada ya? Iya. Biasanya tuh saya ya orang galak ya, saya. Tapi nggak terus musuh ya. Pernah suatu ketika saya marah ya, saya juga lupa ya namanya apa. Terus anak saya itu gambar, kan gambar orang perempuan itu rambutnya jegrek itu. Nah, kamu gambar apa? Gitu kan? Ini gambar kamu lagi marah. Jadi saya gambar rambutnya jegrek gitu. Jadi dia masih kecil, masih TK, tapi membekas sekali. Oh, ya berarti saya harus ada lagi ya kalau marah di depan anak itu ya. Sekarang dia menangkap, ya, dan dia bisa menguatkan di tulisan, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak itu kita mulai dari kita dulu ya. Kita harus sungguh kasih sayang pada anak, ya. Nah, kemudian untuk perempuan juga, kalau ada ibu yang diperlakukan tidak adil oleh suaminya, ya, pertama-tama tolong dikomunikasikan, mungkin ada masalah apa, ya. Karena apa? Sekarang ada undang-undang yang menyatakan bahwa kalau suami mukul istri itu bisa kena pasal, gitu kan? Ya, tangganya bisa melaporkan kalau yang berwajib, ya. Jadi itu masalah hukum, tapi juga kita itu bersama-sama, ya, menangani. Nah, kemudian pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ibu-ibu kalau mempunyai anak-anak yang kira-kira giginya kira-kira pas TK ya, TK terus sundulet, atau sundulet enggak? Sundulet itu sudah saatnya dia harus ganti, tapi dia belum lepas. Kira-kira diapakan? Dibiarkan saja, dicabut, ya, dicabut. Jadi kalau ada anak yang sudah mulai tumbuh gigi-giginya, tapi giginya yang lama itu masih ada, tolong dicabut, ya, itu untuk kesehatan gigi. Terus anak-anak itu juga dilatih untuk gosok gigi, ya, pagi, malam. Dan kalau mau tidur itu gosok gigi, kenapa? Jangan sampai dia berlubang. Nah, pada anak-anak yang giginya rusak itu nanti kalau besar dia bisa kena diabetes. Oke. Jadi kalau saya didik ya, kesehatan gigi anak-anak ini juga penting. Oke. Nah, kemudian untuk masalah pengobatan itu juga akan kita lakukan, tapi nanti harus bersama-sama dengan petugas kesehatan ya. Ibu bisa memberikan penyuluhan sederhana. Misalnya apa? Kalau diare diberi oralin masih sekarang masih ya, kira-kira barangnya berapa, harganya berapa, masih ingat? Ya, sudah nggak ingat?
Ya misalnya kalau satu gelas gulanya 1 sendok ya, garamnya sedikit aja, oke? Itu. Kalau ada anak diare itu juga pengobatan. Jadi pada anak diare tidak harus selalu diobati, mungkin juga ada kekurangan cairan dan karena virus ya. Begitu kondisi tubuhnya bagus, diarenya berhenti sendiri, oke? Nah kemudian pada manusia remaja apa yang kita lakukan yaitu screening kesehatan ya, anak-anak remaja terutama masalah anemia. Ibu-ibu sudah tahu semua cara screeningnya yang sederhana, dilihat tadi matanya ya, konjungtivalnya jadi dibuka. Nah ini ya, ini kalau dia pucat itu berarti dia anemia ya. Kemudian bisa dites berapa harinya ya. Kita ini sebenarnya ada program yang bagus ya, anak-anak remaja itu setiap 1 minggu sekali harus minum tablet tambah ya. Tapi sebaiknya dimulai dulu dari dites ya, dites dulu habisnya berapa. Nah selama ini kita masih berjauh-jauh istilahnya semua minum semuanya tuh ya. Ada yang bagus sebenarnya kita dulu ini habisnya berapa sih. Kalau harusnya sudah bagus ya tidak usah gitu ya. Tapi saat ini program kita masih ya semua anak remaja minum tablet dulu ya. Nah kemudian vaksinasi atau imunisasi ya. Nah ini juga ada kalau misalnya mau pengantin ya, vaksinnya apa dulu TT ya. Supaya apa? Supaya kalau dia nanti melahirkan anaknya tidak kena tetanus ya. Nah ini ibu ada yang dari Jawa Barat enggak? Tidak ada ya dari Jawa Tengah semua ya. Nah ini ada kejadian lucu itu saya di puskesmas ada seorang calon pengantin datang ya, itu ternyata dari Jawa Barat. Ibu saya mau imunisasi bapak gitu, terus kok bapak? Saya ya mbak ya. Itu saya mau pengantin OTT gitu, gitu. Kalau dia nggak bisa bilang TT ya, ada kata gitu. Kalau di sini kata apa? Pak udah kenal ya. Ini komunikasi ya, komunikasi itu penting ya. Jadi di antara kadang-kadang kita ada kejadian dulu, tapi ya ini membuat semangat kita untuk melayani masyarakat ya. Kemudian apa ini ya, kita lakukan itu tadi ya. Nah kemudian nanti ibu ininya, ibu harus memahami semua kegiatan tersebut ya supaya bisa membantu masyarakat. Ya. Kira-kira ada yang nggak semangat ada ini? Semangat semua ya. Oke. Nah kalau untuk usia lansia ini kegiatan kita akan kita lakukan untuk screening obesitas. Ya, kira-kira apa yang dilakukan kalau screening obesitas? Nimbang, ya, kemudian tinggi badan, ya, kemudian ukur, ya, yang sebenarnya apa? Mengukur lihat, ya. Kira-kira kalau seorang wanita itu termasuk gemuk itu berapa indikatornya? Ya, betul ya. Di atas 80 ya. Kalau bapak-bapak itu malah lebih di atas 90 ya. Jadi sebenarnya kalau bapak sama ibu itu bukan bapak ya, karena bapak 90 ya. Kita lihat bapak-bapak itu ekornya lebih besar ya. Oke, ibu ada yang ekornya gede kayak saya? Banyak ya. Ya, nanti kita lomba dalam 3 bulan ini kira-kira turun berapa ya? Oke, nanti kita sendiri. Nanti kita 3 bulan, ayo olahraga, nanti saya ya. Ini yang perlu memacu untuk memacu aja untuk teman-teman supaya kita masih berolahraga. Kemudian screening hipertensi. Screening hipertensi menggunakan apa dulu? Menggunakan tensi, ya. Apa yang hipertensi ya? Pandang aja? Enggak ada ya. Dilihat dari jauh-jauh. Pokoknya kalau dari sini tinggi, ngomong-ngomongan.
nyoblos semuanya? Bisa ya? Ngerti nggak? Enggak kan? Enggak. Dulu awal-awal saya tanya ibu perlu nggak kalau nyoblos? Gitu. Sekarang enggak kan? Sudah biasa ya? Oke. Caranya itu diselimur, orangnya diajak ngobrol gitu, oke? Benar, itu oke? Kalau diselimur tahu? Diselimur diajak ngobrol, ya? Misalnya, dengan pengalaman baik kayak gitu. Ternyata nah, jalannya itu terus gitu ya. Jadi karena sakitnya, ya. Nah kemudian faktor resiko screening faktor resiko stroke, kita lihat ini ada alatnya itu kan tidak selalu luar biasa, itu boleh tetap ini alatnya. Apakah dia hipertensi, apakah dia kolesterol tinggi, ada itu ada resiko stroke. Termasuk resiko jantung ya, jantung. Nah, ibu-ibu di sini kira-kira ada nggak yang kalau jalan itu jangan mengger-ger? Mengger-ger apa? Nah, itu juga harus hati-hati ya. Apakah itu ada gejala penyakit jantung atau tidak? Terus kalau misalnya naik tangga ada nggak? Nah, itu merupakan salah satu screening ya untuk menilai kira-kira orang ini mau ke arah penyakit jantung atau tidak. Oke? Terus kakinya bengkak ada yang namanya bengkak ini dulu terus dari tadi kakinya bengkak enggak? Nggak ada lagi ya? Ya, ini juga ya. Nah, kemudian screening kanker ya, payudara, kanker. Nah, kalau kanker payudara, ibu bisa nggak screening? Meraba, ya. Kalau yang meraba mau, kalau nggak mau, suruh meraba sendiri, ya. Coba bu, ya, diraba. Biasanya munculnya itu di atas sebelah lateral. Lateral itu ke arah sana atau ke arah, ya, di sini. Saya bapak-bapak. Sana, ya. Lateral itu biasanya munculnya di situ. Kalau munculnya di tengah-tengah, kira-kira gimana? Di bawah putih. Ya, nggak apa-apa bu. Tetap pernah memeriksa bapak diri sendiri ya. Jadi diperiksa. Kalau di bawah putih, kemudian kok ternyata nggak benda-benda, nah itu bahaya. Ya, jangan-jangan dia yang jenisnya panas. Ya. Jadi kalau misalnya di sebelah kanan atau kiri itu benjolan masih bergerak-gerak, ya insya Allah masih. Nah, ya tapi hati-hati ya, jangan diobati, jangan dikasih apa dibuahin. Tahu dibuahin nggak? Ya kalau di kampung seperti itu ya, kita kasih ibu nggak sembuh atau video pun sembuh, ya, ya dioperasi ya. Nah itu mudah-mudahan jinak ya. Tapi kalau yang panas ada tandanya, benjolannya itu nggak mau, tidak mau, ya. Nah jangan sampai ya tetangga kita, warga kita itu panas tapi nggak tahu, bentuknya kalau jebruk seperti pembakol. Ibu pernah lihat nggak orang kanker ganas yang sudah sampai remaja itu seperti pembakol, okay? Dan itu berdarah. Kalau saya ini saja turun banyak darahnya. Nah, sebelum mereka menjadi seperti itu, tolong ya deteksi lebih mungkin supaya mereka tahu, okay? Ini kanker ini, tumor ini ganas atau jinak. Kemudian kalau jinak ya ditahunya jinak atau ganas dari mana? Ya selain dari tapi ada tanda tadi ya.
yang di daerah Taman dulu ya, dulu saya dari Puskesmas Badajawa itu, yang sana semua kader saya yang itu mengambil hanya orang-orang yang baru-baru lama, ya. Ya nanti ke depan ibu juga harus aktif ya. Kalau ada tambahan yang apa kok kemarin-kemarin, nah coba dilaporkan supaya nanti bisa bahannya, ya. Kalau ketahuan TBC, terus apa yang dilakukan? Ya diobati. Nah selain diobati, apalagi dicari lagi sekitarnya. Seperti COVID kemarin ya. Nah kenapa COVID itu bisa hilang? Karena yang tadi caranya ibu, orang yang kena COVID satu disuruh isolasi, keluarganya dicari lagi, kalau ketemu suruh isolasi lagi, kalau yang kontak lagi cari lagi, ketemu lagi isolasi, akhirnya kan hilang, ya. Nanti TBC juga seperti itu, kita juga kerjanya kalau ada orang kena TBC dicari ya kontaknya, misalnya satu rumah ya semua bisa, ya. Kalau ada yang ternyata kok bapaknya kena, anaknya juga kena, nah nanti teman-temannya anaknya juga dicari, betul ya, supaya penyakit TBC ini hilang dari muka bumi, ya. Nah nanti kapan-kapan ibu akan kami ajak ya untuk cara ini khusus, jadi kami tidak mengundang wali kader dan caranya kakak keluarga, ya. Ada yang sudah pernah ikut keluarga? Sudah ya? Sudah banyak ibu yang sudah ikut, ya. Tapi selain mencari kakak, juga mencari kontak ya, kontaknya dari keluarga kita, tangganya, siapa itu cari supaya apa? Ketemu lagi, ketemu berganti ya, ini ramalannya hilang, ya. Nah kemudian screening indera penglihatan. Nah ibu-ibu di sini saya lihat tidak banyak yang pakai kacamata ya, tapi saya lihat dari anak-anak kita itu banyak sekarang yang sudah pakai kacamata. Kira-kira penyebabnya apa? Capek ya, kita jadi capek itu ya, lama-lama namanya ya kalau ini, kalau yang ibu sudah di atas 45 tahun apa plus ya, kalau dia tulisan nggak jelas ya ini kan, ya. Nah ibu kalau melihat ada tetangganya atau siapa saja deh ya, kalau baca kayak gini, nah itu masih plus, ya. Ada juga yang simbiosis, ya. Simbiosis itu ya campuran itu ini sama plus, ya. Nah itu kacamatanya juga khusus. Nah monggo di screening, kenapa harus segera diobati dan jangan sampai dia lama-lama tidak bisa melihat, ya. Kalau ini tambah banyaknya, kalau terus ya tambah banyak aja. Itu kita screening nanti kapan-kapan kita akan ajar juga ya untuk melihat. Ada yang sudah pernah dilatih? Belum ya? Ya yang selama ini kita latih itu guru-guru supaya bisa mendeteksi anak-anak itu tektonik atau tidak, ya. Terus kemudian screening kebugaran. Kira-kira kalau ibu ngetes kebugaran pakai apa? Pakai apa yang diraga? Lari. Kalau ibu tua ya jalan, ya. Nah, ada yang sudah pernah keliling stadion motor? Pernah ya. Nah, kalau dites kebugarannya monggo di apa kita itu per kali, ya. Kalau bisa, ya. Itu berarti ya benar, ya. Kemudian kalau orang naik haji ini kan juga dites kebugarannya ya. Ibu mengikuti tidak kalau ada orang naik haji dites kebugarannya? Belum ya, oke. Nah, di sana ada lari, ada naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga, kayak gitu ya. Itu kan kebugaran. Kemudian tes rapor, nah, kemudian ini kalau screening perempuan itu pakainya ini, pakainya juga pakai alat ini ya. Kita tanya biasanya orang-orang yang mendapatkan kemampuan tidak baik dari suaminya, biasanya dia tidak cerita.
Ya, jadi misalnya kalau dibeli suaminya itu ada yang cerita? Nggak ada. Nanti kita bisa istilahnya yang mengungkapkan ya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi kekerasan rumah tangga. Oke. Nah kemudian pelayanan kesehatan reproduksi bagi para pengantin. Ini kan juga ibu perlu kita bekali dengan pengetahuan mengenai masalah reproduksi, ya. Nah, kira-kira dalam bayangan itu apa? Ibu sudah pernah nggak melihat gambaran rahim kita, kandung telur, dan pernah bisa gambar nggak? Belum bisa ya. Dan coba nanti ada ya, sebelum pelatihan kita browsing juga. Sebenarnya letaknya rahim kita itu di mana sih? Di perut, nah gitu ya namanya. Rahim kita itu di atas sini. Kalau dalam keadaan normal, seperti kita ini nggak hamil, itu besarnya kira-kira sebesar telur bebek, ya. Terus di sekitarnya itu ada kanan kiri, ada namanya tuba. Tuba itu seperti tangan kayak gini ya, ya. Terus di bawah tuba itu ada induk telur, oke? Nah itu yang menghasilkan telur. Nah nanti pada saat setelah menstruasi itu telurnya keluar, jalan di lewat tuba masuk ke rahim, ya. Kalau terjadi pembuahan ketemu dengan sel sperma, dia akan menjadi bayi, ya. Jadi kadang-kadang anak-anak muda kita itu nggak tahu kenapa kok bisa hamil, nggak tahu. Nah ibu bisa nanti menjelaskan, oke? Karena apa? Karena ada pertemuan antara sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki sehingga menjadi bayi, ya. Itu pengetahuan mengenai reproduksi. Nah, ibu pernah dengar nggak yang namanya kehamilan di luar kandungan? Nah, berarti gimana itu? Di luar rahim? Ya, di luar rahim, tapi dia masih ada di dalam tubuh. Kalau misalnya di luar rahim, di luar itu kemungkinannya kecil sekali, ya. Jadi ada di dalam tubuh. Tubuh itu yang saya gambarkan di tangan itu, ya. Itu gambaran kalau kita ingin menerangkan masalah reproduksi, kita harus mengerti dulu, ya. Gambarannya kita itu seperti apa, ya. Jadi telur itu seperti apa, kemudian itu salurannya seperti apa, ya. Nah kemudian kalau untuk yang laki-laki, ya, laki-laki itu menghasilkan sel sperma, ya. Nah, itu juga ada gambaran salurannya, ya. Jadi tidak serta-merta kejadian seorang bayi itu lahir begitu saja, ya. Itu harus ada proses yang namanya pembuahan dari sel telur dengan sel sperma, ya. Nah itu ibu beberapa pengetahuan ya yang harus nanti kita punya. Kemudian pengetahuan tentang KB. Nah, saya mau tes aja nih. Itu KB nggak? Dia pakainya apa? Implan. Ya, yang berapa lama? 3 tahun ya. Sudah berapa kali itu? Sudah lagi. Ini tahun 3 apa dari? Oh ya, alhamdulillah. Ya. Ada lagi ibu yang pakai KB? Dia pakai implan juga. MOB ya. Aku udah Bu. Sama saya ya. Nah, pengetahuan tentang KB ibu juga punya ya, supaya apa? Supaya bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Oke? Jadi KB itu apa sih? Gitu ya. KB itu yang mencegah supaya sel telur dan sperma itu tidak terjadi.
sini, jangan pas. Kalau kita jalan ini, jadi bapaknya nggak bisa buka. Jadi dulu ya, jadi supaya kita ada, oke. Nah, saya mau menerangkan sampai di masyarakat kita. Itu kalau makan pil itu kalau ada bapaknya saja, benar nggak? Ya sama ya. Jadi kalau bapaknya pulang dari Jakarta, itu kan minum pil, ya. Nah, bukan seperti itu, ya. Jadi pil KB itu kan ada setiap hari minum, ya. Terus nanti pada saat saya itu sudah minum, gitu. Nah, itu minumnya mungkin supaya dia bekerja. Jadi dia kerjanya membuat hormon kita supaya tidak memproduksi telur, ya. Jadi kalau misalnya minumnya pada saat bapaknya mau ya telurnya kandung zat karena itu kalau malah itu dua kalau udah ya. Jadi dulu nanti kita ya teman masyarakat ya. Kalau pakai kapsul minum setiap hari ya. Kalau minumnya jam-jam tahu jalan kan? Akan minum kanda ya. Itu malah membuat kita jadi subur, telurnya banyak, ya. Itu ketemu bapak yang terjadi, ya. Jadi sekali lagi PKB itu penggunaannya setiap hari, ya. Nah kemudian kalau suntik ya, suntik juga membuat hormonal, kemudian iklan juga hormonal, ya. Nah saya mau tanya nih. Kira-kira kalau ada ibu atau wanita yang mempunyai gejala di payudara, kira-kira pakainya apa? Pakainya apa ini? Ya, IUD ya, karena itu nggak hormonal, oke? Kalau hormonal, dia nanti akan tumbuh lagi. Kalau sudah dioperasi, dia pakai suntik, itu nanti akan tumbuh lagi, oke? Nah, ibu pengetahuan mengenai KB ini berkembang ya. Jadi ibu juga harus belajar, ya. Nah kemudian kalau tadi ya MOB itu yang dipotong apa sih? Apa yang kira-kira? Ubahnya tadi ya, yang seperti tangan diri itu potong ya. Kemudian diikat lagi ya supaya telurnya dari obat tadi nggak masuk ke rahim, ya. Jadi apa sih sebenarnya operasi di belakang sini kayak gitu, ya. Jadi segitu kayak sekitar 2 cm lah, ya. Ya nggak sakit karena apa? Karena berarti yang sakit. Nah ini kita anjurkan bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan dengan resiko tinggi, ya. Misalnya ibu dengan pernah melahirkan tesnya tinggi sekali, ya. Nah kalau ibu nanti juga sampaikan, yuk kemudian baik, di steril, kayak gitu, ya. Udah steril sampai tensinya tinggi, kemudian melahirkan tensinya tinggi mana, kayak gitu ya. Terus kemudian yang sudah berkali-kali sesar, biasanya dokter juga sudah masuk memberikan dari nanti ini aja di MOB, oke? Dan ibu setuju kan? Ya setuju ya. Karena sudah berkali-kali. Saya punya pengalaman juga. Zaman saat ini anaknya 11, sebenarnya 12, masih ada nggak yang seperti itu saja? Ada ya, dari ini anaknya 11, ini anak 12 itu kembar. Terus ini bidannya karena sudah jengkel ya, itulah karena kebetulan ada kelainan dirujuk, nah begitu dirujuk harus sesar dan masuk di MOB, oke? Tapi anak-anaknya udah ada 12, ya, sama di sini masih ada anak yang 12. Oke, ada kabar baik, ibu. Kita dulu ya. Sebenarnya materinya juga kita sedikit ya. Intinya
kader ya. Nah dari 25 itu saat ini itu sudah dinilai. Jadi kami secara diam-diam melalui puskesmas sudah menilai ibu tentang keterampilannya. Nanti di tanggal September ya, bulan September itu ada jambore kader. Ibu nanti ada lagi ya. Ya kita akan senang-senang sambil berlomba-lomba sambil itu nanti ada kegiatan pemberian hadiah bagi kader-kader yang terampil. Oke. Tapi jangan lupa ya, saya kok nggak terampil. Ini penilaiannya dia menjadinya juga kita rahasiakan ya. Ada satu ibu tinggal itu biasanya kita oh ini pinter ya, ini terampil kegiatan ini terampil. Nanti ada yang nilai. Tapi nanti walaupun nanti ada yang tidak mendapatkan penghargaan, jangan berpikir lagi. Ini hanya untuk teman-teman saja ya. Yang penting ibu tetap nanti berkontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat ya, melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, tambahari dengan berbagai screening yang nanti kita akan sama-sama melakukannya. Okay? Jadi ibu tidak sendirian. Nah, sekarang apa baiknya ibu-ibu isoman dulu ya. Isoman, nanti kalau kamu ternyata senang juga dengan mau isoman dulu, nanti mau dahar, setelah dahar saya titik nanti kirimnya gimana? Mau ditaruh di sana supaya nggak kelihatan ada piring-piring di meja gimana? Dibawa keluar ya. Ya, terima kasih. Atas sangat saya itu ya Pak. Oh, ini kabar baik lagi. Ternyata Bapak sudah lulusan. Kita lanjutkan ya. 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 Malam ini tetap bisa jalan. Insya Allah nggak lama ya. Tidak lama. Apa nanti pada bulan ya. Itu sudah kalau mau foto-foto ya. Kalau mau yang foto misalkan apa mau kecamatan kira-kira mau foto enggak? Oh iya, mari kita sampaikan ya. Surprise. Nanti bisa berkabar ya. Tanggal September awal kira-kira berkabarnya. Di saya betul di dekat mall bukan itu garis kalau saya ya. Ada 400 kader yang diundang dan ada transport. Kalau 400 dibagi 224 jadi satu dapat dari oke. Yang penting kita begini itu tanggal berapa? Oh belum dimulai September awal ya? Oh minggu ketiga. Oh dong. Ya terima kasih Ibu. Nanti sudah lagi karena Bapak sudah berkurang sini ya. Nah, saya juga belum. Tadi kira-kira ada yang tahu nggak saya dari mana? Ya? Saya dari Surabaya. Tapi jam 6 itu saya wahnya dari pertemuan kader. Saya juga pagi dapat terus sampai siap-siap untuk menanam. Tadi saya sini ya. Jadi jangan saya lagi ya. Alhamdulillah kalau dengan ibu silaturahmi ya kita santai-santai sambil ngantuk-ngantuk boleh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam Tuhan Bupati Tuhan dan seluruh hadirin yang kami hormati Tuhan, kami aturkan selamat datang di Kota Medan Pemalang dalam agenda acara peningkatan kapasitas pendidikan berposyandu Kabupaten Pemalang tahun 2020. Dan diselenggarakan pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan panitia penyelenggara kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Pemalang, Bapak Dr. Ahmad Setiawan Bidang Mojo, APMN Kesehatan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati Pemalang, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau acara dari Ahmad Ibrahim Kesehatan Ibu dan beberapa acara yang lain siang ini alhamdulillah akan bertemu dan bersama keluarga. Yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang selaku Ketua Pokja Posyandu Pemalang. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, dan juga yang kami hormati Tim Sukses Kabupaten Pemalang, juga Kepala Sumber, dan yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan ibu-ibu semuanya, seluruh kader posyandu se-Kabupaten Pemalang, alhamdulillah hadir pada siang ini. Pertama-tama dan yang pertama mari kita sampaikan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas bagi kader posyandu Kabupaten Pemalang tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami akan menyampaikan laporan kegiatan yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi kader posyandu Kabupaten Pemalang tahun 2024 yang terselenggara pada hari ini berikut. Maksud dari tujuan penyelenggaraan, maksud dari kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu tahun 2024 adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kader posyandu. Adapun tujuan dari peningkatan ini bagi kader posyandu memiliki yang pertama, bahwa kader posyandu dalam melaksanakan kegiatan posyandu dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Yang kedua, agar dapat mengetahui konsep pelayanan posyandu kehidupan. Yang ketiga, agar
kader posyandu ibu semuanya dapat mengetahui dan menyampaikan informasi ke masyarakat secara luas terkait dengan berbagai masalah kebijakan kesehatan di Kabupaten Pemalang. Dan seperti kita ketahui, sangat bersyukur hidup di Pemalang di bawah pemerintahan beliau Pemalang Kabupaten Jaya yang telah memberikan banyak kebijakan-kebijakan kesehatan secara mendasar. Salah satunya adalah terkait dengan kebijakan basic universal health coverage. Dan alhamdulillah, Kabupaten Pemalang dengan kebijakan beliau Bupati pasti mendapatkan penghargaan langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Kebijakan yang lain dengan kebijakan beliau Bupati, alhamdulillah perlukan sama ini. Kita Bupati juga mendapat penghargaan dari CNN kaitannya dengan revisi untuk penurunan angka stunting dan juga kita nomor 2 secara penanganan dan penurunan stunting. Jadi kalau untuk disampaikan hasil pertama bagaimana perhatian beliau bahwa Bupati terhadap masyarakat semuanya dari lapisan dan masyarakat terbawah terkait dengan peningkatan derajat masyarakat. Karena itu akhirnya semuanya selaku kader, selaku perjuangan kesehatan, kita harapkan dapat mensosialisasikan dan juga membantu masyarakat kita apabila ada terkait dengan kendala-kendala atau permasalahan kesehatan. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Pemalang bahwa peserta kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu Kabupaten Pemalang tahun 2024 sejumlah 223 orang yang berasal dari perwakilan kader posyandu dari 223 desa kelurahan Kabupaten Pemalang. Adapun materi yang telah disampaikan tadi yang pertama dari Dinas Kesehatan yaitu terkait dengan posyandu menuju implementasi investasi primer dan juga dari Pusdinas yang harapan nantinya dapat ditingkatkan tingkat teknis lainnya kaitannya dengan pengembangan digitalisasi informasi data kesehatan ibu dan balita melalui sistem. Bapak Ibu yang hormati, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terus selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pemalang untuk bisa memberikan arahan bagi kami semuanya bagi yang mendapatkan cakup jalur posyandu dan tentunya kawan-kawan ibu semuanya selaku pelaksana posyandu di Kabupaten Pemalang. Ini agar motivasinya bertambah lagi, agar spirit kita bertambah lagi, dan tentunya kita sudah sepakati, kita harus jalan, kita sadari dalam rangka untuk melanjutkan kebijakan Bupati Pemalang di periode yang akan mendatang. Saya kira itu saja, barangkali banyak pertanyaan yang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dan beri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama arahan Bupati Pemalang dan hormat Bapak Mansur Hidayat SPM dipersilakan. Makanya saya tanya biar nggak lama. Belum makan ya? Kalau saya sudah makan 2 kali sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Asisten 1 Pak Tuko selaku Ketua Pokja Posyandu ya. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, Dinas, Kepala Dinas Informasi, Pak Mati, narasumber dan segenap kader posyandu
dari 223 desa kelurahan di Kabupaten Pemalang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pertama kita panjatkan bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, bisa bertemu. Ini kalau nggak acara kayak gini kita tidak langsung ketemu seperti ini, sehingga alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bertemu dalam peningkatan kapasitas bagi kader Posyandu se-Kabupaten Pemalang tahun 2024. Bagi hadirin yang berbahagia, saya pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader Posyandu yang sudah bekerja dengan penuh semangat, penuh dengan keikhlasan untuk ngurusin anak-anak di Kabupaten Pemalang, baik anak stunting maupun anak-anak kaitan dengan kesehatan secara keseluruhan bagi anak Kabupaten Pemalang. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga dengan kerja keras panjenengan semuanya para kader Posyandu ikut menurunkan angka stunting di Kabupaten Pemalang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan tahun 2003 Bapak Ibu kita itu nomor 2 terendah di Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan prestasi yang sangat baik untuk angka stunting di Kabupaten Pemalang. Semoga prestasinya terus kita kejar sampai target penurunan stunting di tahun 2024 12%. 14. Nggak mau 12 deh. Maunya 14. Kalau 14 sedikit lagi ya, 15,3%. 15 ya Pak ya, 15,3. 19. Sekarang 15 kan? Sampai 14 sedikit lagi kan. Kalau 12% ya bisa lah insyaallah. Amin. Amin. Ibu yang saya hormati, banyak yang dilakukan oleh para kader-kader Posyandu, tidak hanya kaitan stunting tadi, tapi kaitannya dengan kesehatan anak secara lebih keseluruhan. Karena kita butuh anak-anak kita ke depan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang punya IQ yang bisa diandalkan sesuai dengan yang ada saat ini. Ibu yang saya hormati, kiranya itu tidak panjang lebar, kita ke depan era digitalisasi, sehingga Ibu Posyandu ini, kader-kader Posyandu ini, Bapak Ibu kader Posyandu harus ke depan harus tahu digitalisasi, harus tahu teknologi informasi. Karena ke depan tentunya pengecekan dan sebagainya sudah menggunakan alat-alat teknologi, sehingga perlu kiranya ada pendidikan-pendidikan yang kaitannya dengan digitalisasi. Kiranya itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah serangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk foto bersama. Untuk ibu-ibu bisa dimohon berdiri. Tapi tempat di depan. Peningkatan kapasitas untuk kader-kader Posyandu. Harapannya nanti depan para kader Posyandu lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat dan lebih digitalisasi, karena ini eranya era digital. Harapannya para kader-kader Posyandu ini memahami dan tahu program-program terkait dengan program digital terkait dengan pelayanan Posyandu, karena pengukuran tubuh itu ada di itu masuk ke dalam aplikasi-aplikasi itu. Harapannya mereka ini mengetahui itu yang pertama. Yang kedua, semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, kaitannya dengan anak-anak balita dan sebagainya, ini kan kaitannya dengan stunting. Sehingga tadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada kader Posyandu yang sudah bekerja keras sehingga angka stunting di Kabupaten Pemalang bisa turun sangat baik dan bagus. Acara ini dihadiri dari mana? Ini seluruh Kabupaten Pemalang, seluruh kecamatan Kabupaten Pemalang. Itu angka stunting per kecamatan. Per desa satu, desa kelurahan satu. Angka stunting turun berapa persen kalau Pemalang, Pak? Kan
kita kemarin berarti dari 19 ke 15, kita berarti 4 sekian. Tapi yang jelas kita nomor 2 terendah di provinsi Jawa Tengah. Oh, dua berarti Pak. Satu lagi, Satu. Pak. Oke. Terkait PP nomor 28 Pak, Apa sih? Oke. yang tentang itu kesehatan apa? Saya nggak apa. Yang kontrasepsi ke siswa itu Pak. Oh iya. Oh, iya, itu, Pak. Pendidikan itu Pak. Itu gimana? Itu PP ya? Saya nggak komentar. Ya udah guys, satu Mas Pak.